Gimana? Tak perlu terang asal tak padam. Nah, gitu. Oh shit man, motherfucker. Balik lagi di channel saya Bagus Sumiati. Mohon maaf, udah jarang upload banget, udah lama banget tidak upload dan sekarang baru saja nongol dan banyak banget. Banyak banget yang nanyain gimana pertamanya terciptanya BD Production, terus awal ketemu sama teman-teman. Nanti saya ceritakan dengan teman-teman saya yang 2 orang. Pertama, sebelum ke BD Production, kita membuat saya kumpul di Apik Crew Production sama bikin film pendek sama teman-teman juga, Suril, Cimplo, Devin, Ripa juga banyak sama yang lain. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang udah ikut berpartisipasi dalam video waktu dulu di Apik Crew. Untuk teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan saya langsung cerita ke BD Production. Setelah itu saya bertemu dengan teman-teman saya yang pulang dari luar negeri, dari Arab. Waktu itu saya meminta bantuan untuk bikin film untuk lomba. Nah, ketemunya di sana, terciptanya. Kita panggilkan aja langsung biar lebih jelas ceritanya 2 orang ini, yaitu Bedo dan Awel. Bedo. Oke. Kita kedatangan dari kubu kanan ini ada Bedo dan kubu kiri ada Awel. Mari kita saksikan pertarungan ini. Nah, ini kita perkenalkan, Dok. Silakan perkenalkan dulu. Nama saya Maulana. Di sini saya sebagai artistik, lebih tepatnya yang mengatur-ngatur tempat, set lah. Tidak mengatur hidup orang? Tidak. Oke. Dari Awel dulu. Nama saya Faragha Gajah Jafir Pos. Saya di BD Production sebagai Lekingman dan DOP. Oke, siap. Nah, pertama kali kita ketemu, kita itu bertemu langsung aja gitu, langsung aja bikin film gitu kan. Langsung aja bikin film, tidak banyak bicara, tidak banyak ekspektasi atau apapun itulah, tidak banyak kecot. Alhamdulillah Awel juga sefrekuensi, senang hobinya sama gitu. Bedo juga ini ikut-ikutan sebenarnya, ikut-ikutan enggak kesini gitu. Soalnya ini ke motor. Ya gitulah gitu. Intinya alhamdulillah saya dibarengi dengan 2 orang ini, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sangat tekun. Intinya ya terima kasih untuk 2 orang ini. Pertama kali nih, Dok, Bede, gimana nih? Beda. Pikiran sih awalnya. Pertama kali lah intinya. Awel lah dari yang pertama, maksudnya pulang dari Arab lah ceritanya, maksudnya gak kepikiran untuk kayak gini lah, maksudnya ketemu terus main bareng gitu lah. Dulu kan emang pernah main bareng dulu banget, udah lama lah. Jadi awal mulanya itu pas gue datang ke Majalengka, Dadu yang ngajak buat bikin film. Bukan film sih sebenarnya, kayak short video gitu buat lomba dari Bupati Majalengka kan ya. Kita bikin dan alhamdulillah nggak dapat apa-apa. Awalnya tidak apa-apa. Awal yang buruk untuk roket kan. Kita juga nggak berekspektasi untuk dapat juara atau apa, karena ya kita cuman iseng-iseng juga sih, yang iseng-iseng. Habis gitu itu baru yang pertama ya. Yang anu di Wanas Putri kan itu mah? Ya di Wanas Putri. Kita bikin, habis itu belum ada nama BD tuh, belum ada nama BD. Kita masih pakai nama Apik Crew. Nah setelah itu kita tuh kalau setiap malam sering nongkrong bertiga tuh, terus mau kemana-mana pun ya bertiga terus, kayak udah sampai ibu-ibu sampai anak-anak sampai itu bertiga dulu gitu. Emang bener banyak banget yang ngomong kemana nih, kalau misalkan nggak ada satu pasti nanyain kemana nih satunya, atau nggak bareng gitu. Sampai dianggap gay lah apalah. Nah dari cuman sistemnya kita itu bukan sistem sih, maksudnya pola pikir kita tuh kalau misalnya kita nongkrong nih ya, kita bukan
bukan nongkrong tuh bukan sebatas nongkrong yang kayak cuman bercandaan doang, terus ngabisin doang atau ngomongin apalah yang tidak ada pencerahan untuk kedepannya. Tapi kita tuh nongkrong tuh kita tuh kayak ngobrolin nih, ya berdiskusi apa aja nih yang kayak masing-masing itu pikiran mereka tuh apa sih buat kedepannya, apa sih yang mereka tuju kedepannya. Dan ya pada akhirnya mereka dari masing-masing pikiran, masing-masing kubu anjir, tekubo oke. Tekubo oke. Pikiran masing-masing yang menuju ke sebuah media, visual media gitu. Ya udah dari situ kita mulai tuh. Dan yang pertama nemuin kata BD Production tuh ini Dadu sendiri. Awalnya sih mikir BD Production tuh singkatan dari bagus diingat. Nah, pas ditanya lagi ternyata Brother Digital. Ya gitu, jadi Brother Digital ya. Jadi gini, pertama kali gini. Kita itu nggak ada namanya prepare atau misalkan rap. Kita nongkrong nih, kita bikin apa nih? Nggak ada, cuman kayak yang ya udah kita bikin aja dulu ya. Ya udah bikin lah. Coba bikin. Nah, keseringan kita maksudnya bikin film, kita kok main tapi menghasilkan karya, walaupun saya juga mengakui walaupun tidak sebesar yang di luar atau sehebat yang di luar, sebagus, cuman ya kita nongkrong tapi ada mungkin sedikit lah waktu luang dipergunakan untuk kita syuting, terus ketemu teman-teman juga, ya alhamdulillah gitulah. Daripada kita misalkan dari rumah nih nongkrong sama teman-teman, misalkan ngerokok, main game atau apapun itulah gitu, maksudnya tidak berfaedah lah gitu, maksudnya menghabiskan waktu. Ya alhamdulillah untuk waktu dulu bikin film lah sedikit demi sedikit gitu, walaupun ada halangan, rintangan banyak banget lah gitu. Dari film pertama itu yang pertama itu halangannya dari pemain lah gitu, intinya banyak lah yang kita lalui. Cuman ya saya sering katakan pada awal dan juga Bedo, kalau kita punya masalah ya komunikasi yang paling penting, komunikasi apa masalahnya, apa kendalanya kita selesaikan. Tapi alhamdulillah untuk kemarin-kemarin juga walaupun kita belum mengenal belum komunikasinya belum bagus, cuman sedikit demi sedikit kesini kita berusaha, ini nih yang salah, ya udah kita benarkan, maksudnya diperbaiki gitu. Alhamdulillah dari situlah saya pribadi gitu ada ide bahwa gimana nih, Farel kan senang fotografi lah gitu. Ada ide dan juga sama Bedo juga, gimana nih kalau kita promosiin nih di media sosial, kalau ada project apalah tentang visual, entah itu pre-wedding atau apapun itulah, photoshoot. Dari situlah kok BD bisa merambat ke pre-wedding atau apapun itu, yaitu ya kita alhamdulillah sembari main, sembari nongkrong, kita menghasilkan sedikit demi sedikit uang lah, walaupun ya saya sudah punya usaha, Bedo juga kerja, dan saya juga berdua bantu gitulah. Awal juga cari sedikit sama pengangguran ya guys. Gitu. Kuliah juga boy. Ya. Oke, gitu. Jadi alhamdulillah dari BD ini ya alhamdulillah, walaupun untuk sekarang belum besar, belum impactnya besar membantu, cuman ya mungkin Awel juga bisa bercerita gimana impact dari maksudnya kita masuk ke dunia visual film. Soalnya kan kalau yang gue pelajarin yang saya ini baiklah bebas lah baik pelajarkan ya di kuliah tuh kayak gini, kita mau sebelum produksian tuh ada nama pasca produksi, dimana kita mendiskusikan sebuah film apa yang bakal kita bikin, terus akan mau dibawa kemana film itu. Meskipun kita sudah berdiskusi atau sudah kayak brainstorming gitu mati-matian gitu ya, cuman pasti ada aja masalah dalam produksian itu. Cuman dengan caranya yang seperti Dadu bilang, komunikasi itu meminimalisir sebuah masalah meskipun kecil ataupun besar dalam sebuah produksian. Dan ya dari film-film pertama kita yang sampai intinya dari awal itu tuh yang sering berantem tuh
Oke. Soalnya kan pembuat cerita dan juga pemvisual cerita gitu. Ya. Karena kadang suka ada yang ya suka nengahin meskipun kadang suka manas-manasin juga kan ya. Soalnya di awal-awal gitu kita tuh masih belum saling mengerti apa yang diinginkan setiap masing-masing orang. Jadi masih banyak campur tangan otak lah, campur tangan untuk dalam segi visual ataupun ceritanya. Cuman makin lama kita semua saling introspeksi diri. Ada yang namanya revisi juga kan after syutingan kayak gitu tuh untuk membicarakan masalah apa aja yang sudah kita lakukan dalam produksian dan supaya tidak terjadi di production selanjutnya seperti itu. Dan alhamdulillah saya lihat maksudnya saya merasakan dari film pertama sampai film yang kemarin juga, alhamdulillah ada beberapa yang lebih baik dari film kemarin, lebih baik dalam teknis, dalam visual, mungkin dalam segi suara atau dalam segi pencahayaan. Itu beda banget lah dari film pertama sampai yang sekarang ya, yang baru nih belum diupload, agak lumayan lah gitu maksudnya. Walaupun ya ada perubahan, walaupun belum memang perfect sempurna, ya jujur aja kembali lagi ke masalah finansial, ekonomi gitu kan ya, untuk gitu. Ekonomi lah gitu intinya, yang mudah-mudahan gitu untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa. Kalau masalah ekonomi atau dana gitu banyak bos-bos besar ini. Bos-bos besar ini yang bisa mensuplai sebuah Sebenarnya amin mudah-mudahan. Adanya udah punya pabrik keramik itu. Bosnya tuh sama Kayak gini nih. Nah gitu, jadi alhamdulillah banget lah intinya buat kalian. Nah itu jadi dua orang ini, pertamanya itu dua orang ini alhamdulillah, dan kesini masih banyak juga yang ikut, nanti kita ceritakan di episode yang lain ya. Oke, dari Bedo lah, ini udah keluh kesah kesan-kesan selama di BD berarti udah 1,5 tahun, kurang lebih lah. Kurang lebih segitulah. 1,5 tahun lah. Kesan dari saya mah pas awal produksian, kan awalnya saya nggak masuk ke media kayak gini ya, media sosial kayak gitu. Awalnya kan terlalu patok Anak motor. ya gitulah. Tapi diajak sama Bagus gitu, ya alhamdulillah saya sekarang agak ngerti lah ke media-media kayak gitu. Alhamdulillah gitu ya. Terus kalau pesan saya masih sangat menyenangkan di dalam media kayak gini tuh, yang awalnya nggak tahu tapi kesini lama-lama ini tahu. Pesana obrol. Pesan saya mah ya buat BD kedepannya insya Allah terus maju, jangan redup. Biar kalau kata pertama biar gak terang juga tapi ada gitu. Gimana? Tak perlu terang asal tak padam. Nah gitu. Dari awal. Dari orang ya, kesan pertamanya tuh orang paling gak suka sama workflow-nya yang dimana itu kita yang dalam produksian kita harus berdebat, terus yang dimana kita tuh harus benar-benar kayak banting tulang lah, dimana kayak misalnya Dadu dia merangkap sutradara sebagai apa atau sebagai penulis naskah, Rian sebagai apa, orang sebagai apa, terus megang apa juga, itu kan workflow-nya tidak bagus banget ya dalam produksian. Ayah baterainya anjing tuh mau cas anak bawa. Terus baik lanjutkan baik sampai ke paru. Ya intinya workflow-nya paling awal-awal tuh nggak kayak ngerasa tuh kayak gak nyaman untuk di BD ini. Cuman makin kelamaan kayak ngerasa oh ternyata mereka tuh meskipun orang nggak harus gimana ya, maksudnya tuh kayak terus-terusan kayak wah ini gini berdebat terus tuh, mereka udah bisa untuk introspeksi diri, dan posisinya juga orang juga introspeksi diri kan. Dan pas film naonnya oh dia bukan jodohku lomba tuh Online shop juara. atas acan
sanges. Tapi pas mungkin dia bukan jodohku, di situ workflow-nya udah mulai nyaman tuh, kayak tiba-tiba yang tadinya 5% tiba-tiba langsung ke 80 lah, 80%. Soalnya kita paling gak nyaman di Sompral 2 ya, itu udah bener-bener kacau. Maksudnya emang mengacau banget di Sompral 2 sebelum ada Ade sama Esa juga, sebelum ada anak-anak tim yang lumayan ini kan. Nah, banyak itu. Nah, pas yang dia bukan jodohku udah mulai enak tuh. Dan yang pas lomba Ya, kita emang iseng-isengan juga kan bikin lomba. Yang awalnya nggak kepikiran untuk juara, alhamdulillah juara 2 ya. Alhamdulillah juara 2. Adalah di Universitas Semarang. Di Semarang. Alhamdulillah. Nah, untuk pesannya sih semoga semakin ya sehat selalu, terus lancar terus, sukses terus. Jangan sampai berhenti nama BD Production ini untuk terus berkarya, karena dari awal kita mulai ngebangun BD Production ini tuh niatnya cuma berkarya doang. Jangan sampai untuk misalnya kayak sebulan atau seminggu atau berapa minggu tuh kayak nggak ada tuh yang namanya karya yang kita buat. Benar. Mau itu di cuman kayak sebatas video pendek doang atau video yang panjang atau foto, yang penting terus hidup. Ya gitu. Ya dari saya kesan dari pertama gitu. Emang pertama juga tidak berekspektasi untuk sejauh ini dan sepanjang ini ya 1 tahun, alhamdulillah itu sangat lumayan lah gitu kan. Untuk orang-orang yang hebat nemenin dari BD Production. Dari saya itu kesannya emang benar, dari Parel juga benar, kita di Somplado itu benar-benar guncang, sangat benar bermasalah, dari kru lah, dari pemain lah, dari cerita gitu. Cuman mungkin dia bukan jodohku, ke-1 dan ke-2 lumayan nih, ada orang-orang yang saya bawa dan juga diajak lah, barangkali mau gitu, dan alhamdulillah mau gitu, sampai ke titik di film online shop tidak berekspektasi untuk menang, alhamdulillah menang. Disitulah makin percaya diri bahwa ya udahlah kita mungkin 80% kita action lah, 20% kita prepare, soalnya kita sadar bahwa pernah kita prepare sebagus mungkin, kata Awel benar, prepare sebagus mungkin gitu, pas produksi itu tidak seperfect yang kita bicarakan gitu. Intinya ya udahlah kita action, dan juga pas di produksi kita komunikasi yang benar, intinya gitu. Ya alhamdulillah teman-teman juga diajak masih mau berkarya dalam hal foto, hal video pendek lah gitu. Untuk pesannya ya semoga kedepannya, walaupun ini juga bukan keseriusan lah, maksudnya serius apa ya, bukan sesuatu yang serius harus, cuman saya, Parel, dan Bedo, dari 3 orang ini kemana ya, main ke Bedo lah, ke Awel lah, kita main terus. Nah, gimana nih bikin video? Nah, dari awalnya gitu, bukan emang serius mau kita bikin, kita rundingin gitu. Cuman kita, gak ada waktu nih, maksudnya waktu luang nih gitu. Tadinya gitu. Hanya sebatas nongkrong yang mencetus sebuah karya gitu. Gitu. Dan semoga gitu kedepannya gitu kita masih nongkrong lah. Masih nongkrong dan juga masih berkarya sedikit demi sedikit gitu, dan semoga kalian juga terhibur dan menunggu karya-karya kita, entah itu dari foto lah, entah itu dari video pendek lah gitu, dari film pendek gitu. Dan kita juga masih di dunia, kemarin juga ada yang nanya gini, kenapa gak upload? Nah, udah berapa lama lah udah gak upload. Kita berarti udah 2 film itu sampai 3 yang kemarin 3 ke lomba gitu. Jadi mohon maaf tidak upload ke YouTube gitu. Intinya dari kesegi lomba sekarang malah gitu. Nanti juga insya Allah mudah-mudahan kedepannya mau lagi aktif ke YouTube dan konsisten lagi mudah-mudahan gitu. Jadi inilah orang-orang yang selalu nemenin untuk BD itu menurut maneh itu maksudnya menurut maneh kita kan anak tongkrongan pisan maksudnya ya emang dulu sebelum ada kan nggak main bertiga gitu,
sekarang dulu dan sekarang perbedaan main dulu dan sekarang nih perbedaan mungkin ya. Kalau dari saya masih perbedaan dulu sama sekarang. Ya. Dulu mah kan nggak kayak waktu juga nggak teratur, terus main juga kemana aja gitu. Terus kalau misal main juga paling nongkrong terus gak ada manfaatnya lah. Gitu ya. Kalau sekarang mah alhamdulillah kalau bisa nongkrong pasti ada obrolan yang manfaat, terus waktu juga terbatas gitulah. Jadi intinya mah waktu sama ini tuh beda banget gitu. Iya. Dari perbedaan misalnya dulu pas awal pulang lah dari luar negeri ke sini ya, yang paling seminggu atau 3 hari lah di Indonesia maksudnya. Perbedaannya lah. Kita kan masih main cuman beda emang bukan film cuman main. Dulu kan maksudnya orang kan belum tahu tentang gimana cara hidup di Indonesia juga kan, yang dimana orang tuh ya kayak Rian bilang nongkrong miskin, nongkrong banyak duit gitu kan. Kayak biasa. Nongkrong gibah. Cuma untuk di saat kita udah mulai produktif nih, misalnya awal produktif itu kayak orang sekarang udah tahu juga gimana cara untuk mengatur diri. Misalnya sekarang tuh lebih merasa bahwa diri orang tuh sebagai manusia, bukan sebagai orang yang harus tampak seperti apa di depan tapi beda di belakangnya. Ya. Intinya gitu ya. Gitulah. Sekarang waktu lebih teratur gitu kan. Saling menyadari dan saling mengerti. Mungkin dulu mah kita masih sekolah atau memang masih tanggungan orang tua ya, maksudnya beda dengan sekarang. Ada udah pekerja lah, udah usaha dan juga udah kuliah, maksudnya saling mengerti. Oh ya udah, kita emang ada pekerjaan masing-masing dan juga kita masing-masing bertanggung jawab untuk orang tua kita, untuk mencari nafkah dan juga untuk mempertanggungjawabkan kedepannya kita mau apa gitu. Alhamdulillah gitu kita ya, semoga saling mengerti gitu kan, intinya gitu. Tapi di balik itu semua ya masa kita terus bekerja tidak ada berkarya gitu. Ya mudah-mudahan kita bekerja dan juga berkarya. Oke, sobat segitu aja, brother and sister, teman-teman, terima kasih.